Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Radin Dava dari kelas S1 Sistem Informasi 08D dengan NIM 1020924300004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi agama Islam yang berjudul Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, langsung saja saya mulai. Pertama adalah definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang memuat petunjuk hidup dan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab ini, semua mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW bersifat abadi dan berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia tanpa adanya batas waktu. Salah satu keistimewaan dari Al-Quran yaitu yang merupakan yang merupakan keajaiban, yaitu isinya tetap otentik, asli dari awalnya diturunkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu hingga sekarang tidak mengalami perubahan sama sekali. Oleh karena itu, Al-Quran yang memiliki gaya bahasa penulisan serta pesan tersendiri tidak bisa ditiru oleh manusia, mempertegas keunikan, keaslian, serta keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah yang sempurna. Selanjutnya adalah keyakinan akan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kitab ini tidak mengandung keraguan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yang mempertegas bahwa ayat ini adalah petunjuk jika Al-Quran merupakan petunjuk hidup yang sempurna. Selain itu, ada juga dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Sehingga ayat ini mempertegas bahwa Allah sendirilah yang menjamin bahwa Allah itu sendiri, Allah SWT akan menjaga keutuhan, keaslian dari Al-Quran itu sendiri, sehingga kitab suci ini tetap murni hingga akhir zaman. Selanjutnya adalah sebuah contoh ayat tentang keyakinan Al-Quran yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Pada slide selanjutnya ada ayat tentang keyakinan Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kulla inij tama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duluhum li ba'din dhahira, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan membuat yang serupa sekalipun dengannya, meskipun sebagian dari mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran surah Al-Isra ayat 88. Lalu selanjutnya ada juga ayat tentang keyakinan Al-Quran pada surah Al-Fussilat ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La
ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid, yang artinya yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun yang dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surah Fussilat 42. Lalu pada selanjutnya adalah bukti keaslian Al-Quran. Al-Quran memiliki keindahan serta keindahan bahasa dan struktur yang tak tertandingi, membuatnya sekalipun tidak dapat disamai bahkan oleh ahli Arab sekalipun. Ahli sastra Arab sekalipun, tidak ada pertentangan di dalamnya yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang sempurna. Selain itu, Al-Quran mengandung banyak petunjuk ilmiah yang baru yang dapat dibuktikan di era modern, seperti siklus air, perkembangan manusia, dan lain-lain, yang membuktikan bahwa ilmu yang terkandung di dalamnya jauh di depan peradaban manusia yang ada di dalam kitab ini. Selain itu, proses pewarisan Al-Quran juga dijaga dengan ketat, baik secara lisan maupun tulisan. Hafalan Al-Quran oleh jutaan muslim di dunia juga menjadi bukti kuat bahwa kitab ini dijaga keasliannya sejak masa Rasulullah atau sejak masa pertama kali diturunkannya Al-Quran hingga saat ini. Selanjutnya, ada sebuah hadis tentang keyakinan Al-Quran, yaitu pada hadis pertama ada dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berdengki kepada kecuali dua orang, seseorang yang Allah ajarkan Al-Quran lalu dia membacanya sepanjang malam dan siang." Hadis riwayat Muslim. Lalu hadis kedua yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, dari Aisyah RA, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, ia akan dijaga dan bersama malaikat yang mulia dan taat kepada Allah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya yaitu ada urutan turunnya Al-Quran. Pada urutan pertama yaitu ada periode Mekah, periode pertama kali Al-Quran turun. Pada periode Mekah ini Al-Quran terdiri dari 86 surah. Ayat-ayat Makkiyah biasanya lebih pendek dan fokus pada ajaran dasar tentang keesaan Allah, kehidupan akhirat, serta dasar-dasar akhlak mulia. Pada ayat ini diturunkan untuk memperkuat iman umat muslim yang masih dalam tahap awal dalam dakwah Islam. Lalu periode kedua yaitu ada periode Madinah, terdiri dari 28 surah. Ayat-ayat Madinah lebih panjang dan lebih banyak membahas hukum-hukum syariat, ibadah, serta hubungan sosial dan hukum di masyarakat. Ayat ini membantu membentuk masyarakat Islam yang lebih matang dalam hal hukum dan tatanan sosial. Kesimpulannya, pada pembahasan ini disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan tidak mengandung keraguan. Al-Quran merupakan petunjuk serta pedoman hidup bagi umat manusia. Keyakinan terhadap Al-Quran didukung oleh bukti pengetahuan, ilmu, pengetahuan, sejarah, serta janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirmanlah bahwa Dia yang akan menjaga kitab ini. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita mempelajari, mengamalkan, serta menyebarkan ajaran Al-Quran sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Itu saja presentasi saya saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.